hadis dan Al-Quran. Ya, di sini definisi Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Di bahasa ada sebagian ulama mengatakan kata Al-Quran tidak mempunyai akar kata, ia merupakan nama bagi kalam Allah atau alam menurut ajal. Sebagian yang lain berpendapat Al-Quran berasal dari kata qoro'ah, yaqro'u, qira'atan, Qur'ana, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Terus menurut istilah ini ada al-kalamu mu'jizu, al-kalamu mu'jizu innajalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam maktubu fi masoh kifi manqulu anhu bitawaturi turil mutta'abadu bitila wati, yang artinya kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan dinilai ibadah dengan membacanya. Selanjutnya, di sini ada perbedaan Al-Quran dengan hadis. Di sini ada Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini hadis nabawi atau hadis qudsi bukan mukjizat. Terus Al-Quran dijamin pemeliharaannya oleh Allah dari campur tangan manusia. Terus kalau hadis terpelihara, namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Terus Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir. Yang hadis diriwayatkan secara ahad dan mutawatir. Kalau Al-Quran lagi, salah satu surat dalam Al-Quran, Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat. Tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat. Terus lafal dan makna Al-Quran dari Allah. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Kalau hadis nabawi, lafal dan maknanya dari Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Membaca Al-Quran itu dinilai ibadah. Kalau hadis membaca hadis tidak dinilai ibadah kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Jadi di sini salah satu Al-Quran wajib dibaca, yaitu Quran surat Al-Fatihah, dibaca dalam sholat 5 waktu. Terus selanjutnya, nah, sini ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sini ada banyak ya teman-teman bisa lihat, ada bayan takrir atau takrib, ada bayan tafsir, bayan tasri. Terus bayan tafsir itu dibagi menjadi 3, ada tafsir al-mujmal, ada tafsir al-am, dan takyid al-mutlaq. Selanjutnya, nah di sini ada bayan takrir atau takyid. Di sini ada Al-Quran perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Di sini ada perintah puasa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di sini ada perintah haji dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Di sini kalau hadis dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW, Islam didirikan atas 5 perkara: kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, sini ada bayan tafsir. Yang pertama tafsir al-mujmal, hadis memperinci ayat Al-Quran yang global. Sini ada Al-Quran perintah sholat dan zakat disebutkan secara global. Di sini hadisnya solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Jadi teman sholat sebagaimana teman lihat Nabi sholat. Satu, rub'an usri amwalikum, berikanlah 2,5% dari hartamu. Selanjutnya, sini ada bayan tafsir. Yang kedua, taksih
al-am. Hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Di sini ada Al-Quran, dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwasanya anak kandung mendapatkan warisan. Kalau anak kandung dari ibu orang tuanya asli dapat warisan. Anak para nabi tidak mendapatkan warisan. Nahnu ma'asyiro unbiyai lahu rasul ma taraknahu shadaqatun. Kami para nabi tidak meninggalkan warisan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Anak yang membunuh orang tua tidak mendapatkan warisan. Jadi teman-teman jangan kayak gitu ya sama orang tua. Harus sayangi sama orang tua belum loh. La yarisul qatilu minha maktuli syai'an. Pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka. Selanjutnya sini ada takyid al-mutlaq. Hadis membatasi ayat Al-Quran yang mutlak atau tidak terbatas. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Wasariku wasarikotun faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Di sini ada hadis memberikan batasan harta curian yang karenanya pencurinya dikenakan hukuman potong tangan. Sini ada sabda Nabi, la tuqta'u yadusariki illa fi rubai biarin faso'ida. Tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencuri harta senilai 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya di sini ada bayan tasri. Rasulullah SAW bersabda, "Hurima libasul hariri wa zahabi ala zukuri ummati wa ukhilla liinasi." Diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Ini contoh lain Rasulullah SAW bersabda lagi, innallaha wa rasuluhu yanhaya ikum an luhumi umuri ahliyatin fa innaha rijsun. Sungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian memakan daging keledai peliharaan karena hewan itu najis atau kotor. Hadis riwayat Bukhari. Oke, cukup. Ada yang bertanya di sini? Yang malu-malu? Kamu udah paham semua? Kamu mau nanya? Kamu nanya? Ini gak ada yang mau nanya? Apa? Sama saya Dimas, misalnya kita nggak membaca Al-Fatihah, hukumnya apa? Kalau kita ngebaca Al-Fatihah hukumnya nggak sah sholatnya, karena di sini ditulis dalam Al-Quran harus membaca dalam sholat Al-Fatihah. Ada lagi? Yang ceweknya gak mau nanya. Cewek-cewek ini dia mulu nih. Itu Kamu nanya? Ayo. hewan apa saja kan yang tidak boleh dimakan dari Islam? Hewan apa saja yang tidak boleh dimakan oleh agama Islam? Berapa sih? Ada berapa ya? Yang kakak ketahui itu ada daging babi, daging anjing ya biar, sama daging bajai. Segitu aja. Ada lagi darah tuh. Ada lagi yang bertanya? Yang ceweknya diem baik.
Kamu nanya? Udah, kalau mau bertanya lagi ke kantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan dari peserta tahun ketiga yaitu saudara Sami Nuari Ahmad yang berjudul Perbedaan Hadis dan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Sementara hadis adalah semua perbuatan atau perkataan ataupun persetujuan dari Rasulullah SAW. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam